Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian daripada rizki yang kami berikan kepada kalian. Allah perintahkan kita untuk membagi sebahagian daripada rizki yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Tapi banyak orang yang tidak mau berbagi. Kenapa mereka tidak mau berbagi? Karena mereka belum melihat balasan pahala daripada berbagi tersebut. Karena sifat manusia bal tuhibbunal ajilah, kita ingin balasan yang segera. Baru tatim lidahnya menterkah menyona janji jino contoh. Toy yang nam menterkah ibi inova tapo-tapo. Ibi rebon tapo-tapo. Nyan mandu murung tim sebab deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan membacakan salah dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita gunakan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sedikit tausiah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian besar dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan tentang kisah-kisah orang yang terdahulu. Di antara kisah orang yang terdahulu yang disebutkan oleh Allah adalah apa yang dibacakan oleh imam kita tadi, yaitu kisah tentang Nabi Zakaria yang terdapat dalam surah Ali Imran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah-kisah orang yang terdahulu untuk kita? Karena terdapat padanya, para jamaah, ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang akan datang, yaitu kepada kita semua. Maka pada malam yang berbahagia ini, khatib ingin atau penceramah ingin menyampaikan kepada kita juga kisah orang terdahulu, yaitu tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Mungkin kalau kita mendengar nama ini agak asing di telinga kita, karena beliau bukanlah sahabat yang terkenal. Namanya tidak terlalu populer sehingga agak asing. Tapi ada kisah menarik para jamaah dalam perjalanan beliau. Di antara kebiasaan Sya'ban ini, para jamaah, beliau selalu hadir ke masjid Rasulullah untuk menunggu waktu salat. Artinya beliau hadir sebelum waktu salat. Dan beliau selalu duduk di depan pojok masjid. Di saf depan tapi bahagian pojok, bukan di belakang imam. Kenapa? Karena beliau menganggap beliau duduk di pojok agar tidak mengganggu orang lain salat sunnah. Dan Rasulullah sudah sangat memahami ini, sehingga Rasulullah tidak menegur Sya'ban. Tapi pada suatu ketika, yaitu ketika Rasulullah ingin melaksanakan salat subuh, Rasulullah melihat di antara jamaahnya tidak ada Sya'ban.
Lalu beliau bertanya kepada para jamaah yang lain, kepada para sahabatnya. Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kemana Sya'ban? Semua para sahabat terdiam. Rasulullah mengulangi lagi bertanya, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kemana Sya'ban? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak ada. Lalu pelaksanaan salat subuh itu ditunda sedikit oleh Rasulullah untuk menunggu kedatangan Sya'ban. Tapi karena waktu subuh hampir habis dan ditakutkan akan keluar dari waktu, maka dengan terpaksa Rasulullah melaksanakan salat subuh tanpa kehadiran Sya'ban di hari itu. Setelah pelaksanaan salat subuh selesai, Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu kemana Sya'ban? Sahabat Rasulullah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Ada sahabat yang tunjuk tangan, wahai Rasulullah, saya tahu di mana persis rumah Sya'ban. Lalu Rasulullah minta kepada sahabat tersebut untuk diantarkan ke rumah Sya'ban. Berangkatlah Rasulullah dengan beberapa orang sahabatnya menuju rumah Sya'ban. Rasulullah berangkat dari masjid beliau habis salat subuh di waktu akhir. Sampai di rumah Sya'ban adalah di waktu aula pelaksanaan salat duha. Kalau bahasa kita, ukuran waktu kita sekarang sekitar jam 9:30. Artinya Rasulullah berjalan dari masjid ke rumah Sya'ban dengan perjalanan kaki sekitar 3 jam. Itulah waktu yang ditempuh setiap hari oleh Sya'ban untuk berangkat ke masjid. Sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah memberi salam. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita, yaitu istri Sya'ban, sambil menjawab salam Rasulullah membukakan pintu. Rasulullah bertanya kepada wanita itu, apakah benar ini rumah Sya'ban? Wanita itu menjawab, iya Rasulullah, ini adalah rumah Sya'ban. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa Sya'ban tidak hadir salat subuh bersama kami tadi pagi? Wanita ini menjawab, wahai Rasulullah, sebelum waktu subuh tiba tadi, Sya'ban sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Rupanya para jamaah yang menyebabkan Sya'ban alpa tidak hadir salat di belakang Rasulullah hanya kematian. Tidak ada yang lain yang menyebabkan Sya'ban tidak hadir salat bersama Rasulullah kecuali hanya hari itu, yaitu kematian. Lalu istri Sya'ban berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tapi ada suatu kejadian yang aneh di saat Sya'ban meninggal. Kami mendengar dia berteriak 3 kali dengan 3 kata-kata. Teriakannya yang pertama, wahai Rasulullah, beliau berkata, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Teriakan yang kedua, beliau berkata, aduh, kenapa tidak yang baru? Teriakan beliau yang ketiga yaitu, aduh, kenapa tidak semuanya? Apa makna ini semua, wahai Rasulullah? Kata istri Sya'ban. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai istri Sya'ban, tahukah kamu, di saat Sya'ban akan meninggal dunia, yaitu di saat sakaratul maut, hijab yang menutupi matanya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia dapat melihat balasan daripada amal ibadah yang pernah dilakukan di dunia ini. Dan di antara yang dia lihat adalah amal ibadah yang pertama, pahala berjalan menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah. Di saat Sya'ban melihat betapa indahnya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada orang yang berjalan menuju masjid untuk melakukan salat berjamaah, satu langkah kaki dihapus oleh Allah satu dosa, ditulis oleh Allah satu kebaikan, diangkat oleh Allah satu derajat. Maka Sya'ban menyesal, berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dia menyesali perjalanannya ke masjid itu terlalu dekat, sehingga dia menyesal, kenapa tidak lebih jauh? Para jamaah, 3 jam Sya'ban berjalan dari rumahnya ke masjid. Di saat beliau melihat nilai balasan pahala dari Allah atas setiap langkah beliau menuju masjid itu, beliau menyesal. 3 jam itu masih dekat menurut beliau. Kenapa tidak lebih jauh? Kita yang rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan tempat-tempat pelaksanaan salat berjamaah, sering mengabaikan salat berjamaah. Yang kedua, teriakan Sya'ban, aduh, kenapa tidak yang baru? Karena beliau melihat Allah memberikan pahala terhadap amal yang pernah beliau lakukan, yaitu di saat beliau berjalan menuju masjid di musim dingin. Beliau memakai baju 2 helai. Di dalam beliau memakai baju yang baru. Di luar beliau pakai baju yang sudah agak usang. Dengan maksud agar apabila angin meniupkan debu, yang kotor dengan sebab debu adalah baju bahagian luar, sampai ke masjid, beliau bisa melepaskan baju yang kotor itu, lalu salat dengan baju yang baru yang ada di dalam. Tetapi di tengah perjalanan, kata Rasulullah, Sya'ban mendapati seorang tua renta yang dalam keadaan kedinginan hampir meninggal. Lalu beliau membuka bajunya yang bahagian luar, lalu diselimuti, diberikan kepada orang tua yang kedinginan tersebut. Lalu orang tua itu dipapah menuju masjid dan dapat melaksanakan salat berjamaah beserta beliau. Di saat beliau meninggal, diperlihatkan oleh Allah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang memberikan pakaian kepada orang lain di musim dingin, yang menyelamatkan nyawa orang lain. Di saat itulah beliau menyesal, sehingga beliau berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Di saat beliau melihat indahnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan pakaian kepada orang lain, beliau menyesal kenapa yang beliau berikan pakaian bekas, pakaian yang sudah usang. Kenapa yang tidak yang baru yang beliau pakai di dalam yang diberikan untuk orang itu. Sedangkan teriakannya yang ketiga, yaitu Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak semua? Suatu hari beliau sedang duduk di depan rumahnya dengan sepotong roti dan segelas susu. Beliau ingin makan roti itu dengan mencelupkan ke dalam gelas susu tadi. Lalu tibalah orang yang mengatakan bahwa dia sudah tidak makan beberapa hari. Dimintalah sebahagian roti yang ingin Sya'ban makan itu. Lalu Sya'ban membagi roti itu menjadi 2 bahagian yang sama, dan susu pun dibagi menjadi 2 bahagian yang sama. Sebahagiannya diberikan kepada peminta-minta itu. Di saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau pahala memberikan makan dan memberikan minum kepada orang yang kelaparan dan kehausan, indahnya surga yang Allah siapkan kepada orang-orang yang memberikan makan dan minum itu, Sya'ban menyesal, sehingga beliau berteriak, aduh, kenapa tidak semua? Beliau menyesal kenapa hanya sebahagian dari roti yang diberikan, kenapa hanya sebahagian dari susu yang diberikan, kenapa tidak semua? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah penyesalan Sya'ban ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang beliau sesali
adalah tidak optimalnya beliau di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah beramal, bukan tidak beramal sama sekali para jemaah. Beliau sudah berjalan sebegitu jauhnya ke masjid. Beliau sudah bersedia memberikan pakaiannya satu helai kepada orang yang kedinginan. Beliau sudah bersedia memberikan sebahagian dari makanannya kepada orang yang kelaparan. Bukan tidak beramal, beliau beramal, tapi amal beliau tidak optimal. Inilah yang disesalkan oleh Sya'ban. Kira-kira para jemaah, kita yang beramal seperti sekarang ini, apakah akan menyesal di saat kematian nanti atau tidak? Di saat Allah menyikap tabir penutup mata kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawmal hadid." Sungguh kamu dalam keadaan lalai terhadap ini, kata. Sekarang kita di dunia ini sedang dalam keadaan lalai. Kita tidak tahu, tidak bisa melihat bagaimana pahala yang Allah janjikan. Kita tidak melihat bagaimana dosa juga yang Allah janjikan kepada kita. Tapi nanti di akhirat, kata Allah, fakashafna angka ghita'aka. Mata kita dibukakan oleh Allah, penutup mata kita dipindahkan oleh Allah, sehingga mata kita pada saat itu bisa melihat dengan sangat tajam. Di saat itulah timbul penyesalan. Maka wajar dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian daripada rizki yang kami berikan kepada kalian. Allah perintahkan kita untuk membagi sebahagian daripada rizki yang Allah berikan kepada kita untuk orang lain. Tapi banyak orang yang tidak mau berbagi. Kenapa mereka tidak mau berbagi? Karena mereka belum melihat balasan pahala daripada berbagi tersebut. Karena sifat manusia bal tuhibbunal ajilah, kita ingin balasan yang segera. Baru tatim lidahnya menterdekah menyona janji jino contoh. Toh yang nam menterdekah ibi inova tapo-tapo. Ibi rebon tapo-tapo. Nyan. Mando merungtim sebab deh. Tetapi janji Allah surganya tidak nampak, maka malas orang bersedekah. Kapan baru nampak janji Allah tersebut? Di saat kematian. Fayaqula, maka di saat itu orang-orang yang pelit baru berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, seandainya engkau undurkan ajalku sedikit lagi. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Allah agar diundur kematiannya. Fa asaddaka wa akum minas salihin. Aku benar-benar akan bersedekah dan akan menjadi orang yang saleh, katanya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bangun daripada kelalaian ini. Walaupun Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia tertidur pulas, apabila mati baru mereka terbangun.
Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang tidak tertidur pulas dalam kehidupan ini, sehingga sedikit banyak mampu melihat nilai yang Allah siapkan terhadap amal ibadah kita, yang menggerakkan kita, memotivasi kita untuk melakukan amal ibadah dengan seoptimal-optimalnya. Minimal seoptimal kerja kita kepada dunia, seperti itulah optimalnya kita bekerja untuk akhirat. Inilah yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.